Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Widayanti dari kelas manajemen 19L. Di sini saya diberikan tugas oleh dosen untuk menjelaskan tentang strategi lokasi manajemen. Penentuan lokasi sangat mempengaruhi biaya total sebuah perusahaan industri, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Lokasi juga merupakan hal yang penting dalam menentukan pendapatan perusahaan jasa, eceran, dan profesional. Keputusan lokasi yang strategis sering tergantung pada jenis bisnisnya. Permasalahan lokasi industri biasanya diatasi dengan metode pemeringkatan faktor, analisis titik impas lokasi, menetapkan pusat gravitasi, dan metode transportasi dari pemrograman linear. Untuk organisasi jasa, eceran, dan profesional, analisis biasanya dibuat dari berbagai variabel, termasuk daya beli suatu daerah, daerah dan persaingan, iklan dan promosi, kualitas fisik lokasi, dan kebijakan profesional organisasi dan strategis yang digunakan terfokus pada pendapatan yang maksimal. Strategi lokasi manajemen. Lokasi sangat mempengaruhi risiko, biaya, dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Keputusan mengenai lokasi sesekali harus diambil oleh perusahaan, yang biasanya dikarenakan permintaan melebihi kapasitas pabrik atau perubahan produktivitas tenaga kerja, nilai tukar, biaya dan sikap masyarakat setempat. Tujuan strategi lokasi: memaksimalkan manfaat lokasi bagi perusahaan. Dalam memilih sebuah lokasi perusahaan, pilihan yang ada di lokasi tidak pindah tetapi memperluas fasilitas yang ada, mempertahankan lokasi sekarang dan menambah fasilitas lain di tempat lain, menutup fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi lain. Lokasi dan biaya. Lokasi sangat mempengaruhi biaya dan menentukan penghasilan, sehingga lokasi memiliki strategi bisnis perusahaan. Penentuan lokasi merupakan salah satu bentuk investasi bagi perusahaan. Lokasi dan inovasi. Tidak hanya biaya yang dipertimbangkan dalam menentukan lokasi, namun juga berfokus pada inovasi, kreativitas, dan lead bank. 4 sifat yang mempengaruhi inovasi dan daya saing secara keseluruhan. Yang pertama, input yang berkualitas tinggi dan khusus. Kedua, lingkungan yang kondusif bagi investasi dan persaingan lokal yang kuat. Ketiga, tekanan dan wawasan yang didapat dari pasar lokal yang berpengalaman. Keempat, keberadaan industri lokal yang berhubungan dan mendukung. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi. Yang pertama, produktivitas tenaga kerja. 1. Produktivitas tenaga kerja. Manajemen biasanya mempertimbangkan tingkat upah yang rendah di suatu daerah serta produktivitas dari tenaga kerja. Yang kedua, risiko nilai tukar dan mata uang. Tingkat nilai tukar yang tidak menguntungkan dapat menghilangkan penghematan yang telah dilakukan perusahaan. Perusahaan dapat mengambil keuntungan dari nilai tukar yang menguntungkan dan memindahkan lokasi atau mengekspor
produknya dari negara asing. Biaya lokasi dibedakan menjadi dua, yaitu biaya nyata dan biaya tidak nyata. Biaya nyata, biaya adalah biaya yang dapat didefinisikan secara langsung dan dihitung secara tepat. Sedangkan biaya tidak nyata adalah biaya yang lebih sulit dihitung. Contoh dari biaya nyata seperti tenaga kerja, bahan baku, penyusutan, pajak, dan lain-lain. Serta contoh dari biaya tidak nyata yaitu kualitas pendidikan, fasilitas transportasi umum, sikap masyarakat terhadap industri. Ketiga, risiko politik, nilai, dan budaya. Berhubungan dengan kemungkinan berfluktuasinya sikap pemerintahan nasional dan lokal terhadap kepemilikan swasta dan intelektual, penetapan zona, polusi, serta stabilitas tenaga kerja. Perbedaan budaya pekerja dan pemasok dalam hal ketepatan waktu membuat perbedaan besar dalam jadwal produksi dan pengiriman. Keempat, kedekatan dengan pasar. Berada dalam lokasi yang dekat dengan pelanggan merupakan hal yang dirasakan sangat penting. Alasan utama selain untuk menghemat biaya kirim adalah kemudahan akses dan keamanan. Yang kelima, kedekatan pada pemasok. Alasan perusahaan mendekatkan diri kepada pemasok, yang pertama, barang-barang yang mudah busuk. Yang kedua, biaya transportasi. Yang ketiga, jumlah produk yang sangat banyak. Yang keenam, kedekatan pada pesaing. Pengelompokan perusahaan yang saling bersaing berdekatan satu sama lain sering disebabkan oleh keberadaan sejumlah besar informasi, bakat, modal proyek, atau sumber daya alam yang penting. Metode evaluasi alternatif lokasi ada 4, yaitu metode pemeringkatan faktor, analisis titik impas, metode pusat gravitasi, model transportasi. Metode pemeringkatan faktor. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, membuat daftar faktor yang berhubungan yang disebut faktor penentuan keberhasilan. Yang kedua, memberikan bobot untuk setiap faktor yang menggambarkan kepentingan relatif. Ketiga, membuat skala untuk setiap faktor. Keempat, meminta penilaian manajemen untuk setiap lokasi dan setiap faktor. Kelima, kalikan nilai dengan bobot setiap faktor. Jumlahkan nilai total untuk setiap lokasi. Terakhir, membuat rekomendasi berdasarkan nilai poin maksimal yang juga mempertimbangkan hasil pendekatan kuantitatif. Kedua, analisis titik impas. Langkah-langkahnya yaitu pertama, menentukan biaya tetap dan biaya variabel. Kedua, memetakan biaya untuk setiap lokasi dengan biaya pada sumbu vertikal dan jumlah produksi pada sumbu horizontal. Ketiga, pilih lokasi dengan biaya total terendah untuk jumlah produksi yang diharapkan. Ketiga, metode pusat gravitasi merupakan metode matematis yang digunakan untuk menentukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimalkan biaya distribusi. Langkah-langkahnya, pertama, menempatkan lokasi pada suatu sistem koordinasi. Keempat, model transportasi. Tujuan dari model transportasi menetapkan pola
pengiriman terbaik dari beberapa titik pemasok ke beberapa titik permintaan, sedemikian hingga meminimalkan biaya produksi dan transportasi tetap. Strategi lokasi pada industri jasa. Jika perusahaan manufaktur berfokus pada biaya dalam menetapkan lokasi, perusahaan jasa lebih berfokus pada pendapatan yang akan diperoleh. 8 komponen utama dalam strategi lokasi manajemen. Pertama, dalam daya beli di wilayah yang dapat menarik pelanggan. Kedua, kesesuaian antara jasa dan citra perusahaan dengan demografi wilayah yang dapat menarik pelanggan. Ketiga, persaingan di wilayah tersebut. Keempat, kualitas persaingan. Kelima, keunikan lokasi perusahaan dan persaingan. Keenam, kualitas fisik, fasilitas, dan bisnis di sekitarnya. Keenam, kebijakan operasional perusahaan. Terakhir, kualitas manajemen. Teknik yang digunakan dalam strategi lokasi manajemen. Analisis korelasi, perhitungan lalu lintas, analisis demografi, analisis daya beli, metode pemeringkatan faktor, metode pusat gravitasi, sistem informasi geografi. Sistem informasi geografi merupakan suatu alat penting untuk menjaga perusahaan membuat keputusan analisis yang sukses berkaitan dengan lokasi, menyimpan dan memperlihatkan informasi yang dapat dihubungkan dengan lokasi geografis, antara lain yaitu angka populasi, umur, pendapatan, arus lalu lintas, dan kepadatan penduduk. Sekian dari penjelasan tentang strategi lokasi manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.